Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahmatullah ajmain. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis tentang salat jamaah di masjid. Masuk pada yang ke-11, bahwa satu langkah menggugurkan dosa dan satu langkah menaikkan derajat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci dari rumahnya, "tsumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian dia berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat wajib, maka kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, maka setiap langkahnya, kedua langkahnya, satu langkah menghapus setiap keburukan, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan yang lainnya mengangkat derajat. Jadi satu langkah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan yang satunya akan mengangkat derajat setiap langkahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 666 dan Ibnu Hibban nomor 2044. Kemudian hadis dari Utbah bin Abu al-Mazini an Yazid ibni Zaidin al-Jawhani qala, dari Yazid bin Zaid al-Jawhani berkata, "Ruhtu ilal masjid," aku berjalan menuju masjid. Falaqiyani Utbah ibnu Abdul Mazini, lalu aku berjumpa dengan Utbah bin Abdul al-Mazani. Lalu dia bertanya, faqala, "Aina turidu?" Kamu hendak ke mana? Kamu mau pergi ke mana? Faqultu ilal masjid. Aku menjawab, saya akan masjid. Saya mau pergi ke masjid. Faqala, ya, maka ia berkata, "Abshir," berbahagialah. Ini kalau bilang abshir, kalau orang Arab bilang abshir, abshir berarti berbahagialah. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yahruju min baitihi," tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya, ila huduwin arwahin ilal masjid, di waktu pagi atau di sore, dengan tujuan perginya ke masjid, illa kanat khutahu khutwatan kaffarah, kecuali setiap langkah yang ia ayunkan, satu langkah akan menjadi kafarat atau penghapus dosa. Wa khutwatan darajatan, dan satu langkah meninggikan satu derajat. Ini setiap langkahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Syekh Syu'aib Al-Arnab berkata, sahih li ghairihi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain, ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, di mana setiap langkahnya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu langkah menghapus dosa dan satu langkah mengangkat derajatnya. Ada beberapa faidah
yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas. Antara lain, satu, keutamaan berjalan kaki menuju masjid walaupun dibolehkan menaiki kendaraan. Dari sini ketika melangkah itu menunjukkan keutamaan dia berjalan. Kalau jalannya semakin atau langkahnya semakin jauh, otomatis semakin banyak kesempatan mendapatkan ampunan dan juga diangkat derajatnya. Berarti kalau yang dari Banjar ke Banjarja itu kira-kira setengah jam siapa? Tapi boleh dia menaiki pakai kendaraan dan insya Allah dapat pahala. Kemudian setiap satu langkah menuju masjid meninggikan derajat dan menghapus dosa tadi. Yang ketiga, di antara syarat meraih keutamaan sholat di masjid adalah berwudu dengan sempurna di rumah, kemudian berjalan menuju masjid. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca, hadis ini dan juga sebelumnya hampir kebanyakan memerintahkan untuk wudu dari rumahnya. Kenapa? Biar kita suci terus, dijaga terus. Kita suci dari rumahnya, kemudian kalau batal di sini wudu lagi. Begitu. Yang keempat, di antara syarat keutamaan lainnya adalah ikhlas, yaitu pergi ke masjid dengan tujuan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaik-baik tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Ini dari bapak-bapak ditegaskan di beberapa hadis untuk sholat di masjid. Ya, sebaik-baik tempat untuk sholat bagi laki-laki. Dan perempuan pun tidak boleh kita larang, karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajidakum. Jangan kamu larang wanita-wanita untuk sholat di masjid. Yang keenam, disukai memberi kabar gembira kepada sesama muslim dengan keutamaan-keutamaan amal saleh yang sedang dilakukan. Ketika ada orang beramal saleh, kemudian tahu keutamanya, absyir, berbahagialah.